Dari kelompok 3 akan melakukan wawancara dengan tema model kepemimpinan kontingensi pada owner Siomay Bandung, yaitu Ibu Ami. Yuk simak video selengkapnya. Halo teman-teman semuanya, jadi di sini kami akan mewawancarai Ibu owner dari Siomay Bandung. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Ibu. Oke. Nama saya Helmi Ismayanti. Dipanggil Ibu Ami biasanya kalau di sini sebagai owner Siomay Bandung. Terima kasih Bu. Oke, kita lanjut ke wawancaranya. Yang pertama Ibu, apakah Ibu merasa jika karyawan sudah mampu dalam menyelesaikan tugasnya, atau apakah Ibu sudah merasa masih perlu untuk membantu karyawan dalam mengerjakan tugasnya tersebut? Di sini tergantung situasi customer ya. Karena kan kalau kayak UMKM ini kadang customer banyak, kadang sedikit gitu. Jadi kalau sepertinya customernya masih bisa dihandle, kita kasihkan ke karyawan semua. Tetapi kalau misalnya customernya membludak banyak, maka kita turun tangan untuk membantunya gitu. Oke, selanjutnya Ibu di sini siapa yang biasanya bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja karyawan di tempat Siomay Bandung ini, Bu? Untuk yang bertanggung jawab kinerja karyawan di sini termasuk owner juga, terus ada satu lagi anak saya yang memantau ya, mengevaluasi untuk karyawannya supaya sesuai dengan SOP bekerja di sini dan customer puas dengan pelayanannya gitu. Lalu selanjutnya, kapan Ibu merasa perlu untuk memberikan arahan yang lebih detail kepada karyawan gitu? Ketika karyawan tidak sesuai mengerjakan SOP di perusahaan kami, gitu. Terus ketika ada customer yang komplain tentang pelayanan yang tidak sesuai dengan pelayanan atau kurang memuaskan, maka kami akan mengarahkan supaya kembali lagi ke SOP perusahaan yang kami pimpin gitu. Selanjutnya, di mana biasanya Ibu memberikan arahan atau evaluasi kepada karyawan, dan apakah dilakukan di tempat kerja langsung, dalam rapat, atau melalui media komunikasi tertentu, Bu? Itu dikerjakan, kami biasanya dua-duanya kita kerjakan. Kalau sepertinya urgent nih, walaupun kami tidak ada di tempat tapi urgent harus mengevaluasi atau harus ada yang dibutuhkan, maka kami melalui komunikasi jarak jauh ya gitu. Kalau sepertinya kami yang berada di tempat atau kebetulan kami lagi di tempat, maka kami sampaikan untuk kekurangannya gitu, untuk pekerjaannya gitu. Terima kasih. Sama-sama. Di sini mengapa Anda perlu untuk memberikan arahan kepada karyawan? Supaya karyawan tetap dalam SOP perusahaan kami untuk mengerjakan sesuai yang diinginkan dan memuaskan customer. Jadi di sini ada SOP-nya juga ya, Ada. Ibu? Ada ya. Terus bagaimana sih cara Ibu agar dapat menilai karyawannya nih dalam menyelesaikan tugas? Kita langsung terjun sendiri untuk melihat pelayanan karyawan di customer, dan kita juga menerima saran dan kritik dari customer gitu. Seberapa sering sih Ibu memberikan instruksi dan juga melakukan pengawasan terhadap karyawan? Kalau bisa sesering mungkin ya, karena mungkin kalau terlalu lama bisa ada miss lagi gitu. Harus sering diingatkan ya.
apakah Anda masih perlu untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada karyawan agar bisa bekerja dengan lebih baik lagi? Betul, harus masih perlu untuk motivasinya supaya lebih baik lagi, supaya diperbaiki lagi kesalahan-kesalahannya, dan supaya lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Gitu. Jadi motivasi itu menurut Ibu sangat penting ya. Ya betul, penting sekali. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, di sini saya bersama Mbak Sevin selaku karyawan dari Siomay Bandung. Langsung saja ya Mbak pertanyaannya, apa sih yang paling Mbak butuhkan dari pemimpin untuk mendukung pekerjaan Mbak saat ini? Mungkin seperti alat-alat yang memadai yang untuk bekerja lebih efektif ya. Jadi kita nyajikannya juga lebih cepat, melayani juga lebih cepat. Lalu siapa yang biasanya membantu Mbak jika mengalami kesulitan dalam bekerja, dan apakah pemimpin itu juga ikut memberikan arahan dan evaluasi kepada Mbak? Owner sih Mbak, kan kita selalu ada kayak kendala, kita ngechat, ada kendala apa kita ngechat, nanti owner yang ngasih tahu, yang arahin atau gimana itu ownernya. Terus kapan Mbak merasa perlu untuk mendapatkan dukungan atau arahan dan bimbingan dari ownernya? Ya setiap ada masalah kan kita nggak mungkin mecahin sendiri, soalnya kita juga karyawan gitu, apa-apa kita harus lewat ownernya. Terus gimana biasanya Mbak itu nerima arahan dari pemimpin? Apakah itu langsung dari tempat kerja atau melalui seperti rapat atau ada diskusi online melalui WA gitu Mbak? Mungkin kalau yang hal kecil online ya Mbak, di chat dulu, nanti kalau memang harus ada briefing, kita briefing. Terima kasih ya Mbak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Mbak, selanjutnya mengapa Mbak merasa arahan atau bimbingan dari pemimpin penting bagi pekerjaan Mbak? Apakah dengan itu bisa membuat Mbak lebih percaya diri dalam memahami tugas lebih baik? Penting sih Mbak ya, karena kan kita juga ada yang belum pernah kerja di bidang kayak gini, bidang makanan apa sebelumnya, yang kita nggak tahu buat mecahin masalah itu gimana. Nanti ownernya yang ngasih keputusan. Bagaimana cara pemimpin dapat memberikan arahan atau bimbingan kepada karyawan? Ya mungkin kalau ada masalah kita omongin dulu, cari masalahnya di mana, nanti biar kita kedepannya nggak ada nemuin masalah seperti itu. Diskusi, lebih diskusi. Apakah pemimpin sering meminta pendapat atau masukan ide mengenai usaha kepada karyawan? Iya, kalau ada komenan kurang bagus apa kita kan bilang gitu, nanti ditampung sama owner, nanti kita dipecahin bareng-bareng gimana jalan keluarnya buat kedepannya lebih bagus lagi. Makasih ya Mbak.